Mengapa konten dewasa begitu adiktif daripada yang Anda kira? Anda membuka video, menonton beberapa detik, lalu menggulir ke bawah. Anda menginginkan sesuatu yang lebih intens, sesuatu yang tidak biasa, dan Anda bahkan tidak menyadari kapan Anda mulai melakukannya. Ini bukan kelemahan karakter. Ini benar-benar kimiawi. Otak Anda melepaskan dosis kegembiraan dengan setiap bingkai baru, dan setiap kali membutuhkan sedikit lebih banyak untuk merasakan hal yang sama. Begitulah cara kerja kecanduan apapun. Pusat kesenangan otak bereaksi dengan cara yang sama terhadap video, narkoba, dan perjudian. Mekanisme yang sama, jebakan yang sama. Hanya saja konten ini tidak berbau dan tidak membutuhkan uang untuk dosis berikutnya. Itulah mengapa sangat mudah untuk diabaikan. Para ilmuwan telah memindai otak orang-orang dengan kebiasaan ini dan menemukan hal yang sama. Semakin banyak seseorang menonton, semakin lemah respons mereka terhadap kegembiraan. Otak benar-benar kehilangan kemampuan untuk merasakan kesenangan. Dan bukan hanya dari ini, dari segalanya. Makanan berhenti terasa enak. Teman-teman tampak membosankan. Pekerjaan menjadi tak tertahankan. Karena tidak ada di dunia nyata yang memberikan dampak secepat dan seprediktif layar. Otak terbiasa dengan hal-hal yang mudah, dan mulai menghindari hal-hal lainnya. Mengapa? Setelah menonton video-video semacam itu dalam waktu lama, hubungan nyata tiba-tiba mulai tampak. Menurut hadiah, berbeda. Jutaan orang di seluruh dunia mengajukan pertanyaan ini. Tetapi hampir tidak ada yang mengatakannya secara lantang. Jawabannya sederhana dan keras. Otak telah terbiasa dengan gambar yang terus berubah, tubuh yang dipentaskan, dan skenario yang mustahil. Tetapi orang sungguhan di dekat kita adalah nyata, tidak sempurna. Dengan suasana hati mereka sendiri, otak membandingkan dan menjadi kecewa. Penelitian menunjukkan bahwa pria dengan keterikatan yang kuat pada konten erotis lebih cenderung mengalami kesulitan dalam hubungan intim dengan orang sungguhan. Bukan karena alasan kesehatan. Sederhananya, otak telah lupa bagaimana merespons seseorang yang benar-benar ada. Konten ini menetapkan standar yang secara fisik tidak dapat dicapai oleh kehidupan nyata. Karena kehidupan tidak dipentaskan. Kehidupan tidak menyesuaikan diri dengan harapan orang lain. Dan ini mulai mengganggu. Bahkan jika orang itu sendiri tidak mengerti mengapa pasangan merasakan jarak ini. Bahkan jika mereka tidak tahu apa-apa. Dinginnya, perasaan bahwa ada sesuatu yang salah. Ini bukan paranoia. Inilah konsekuensi dari kebiasaan yang biasanya tidak dibicarakan secara terbuka, tetapi menghancurkan lebih banyak keluarga daripada yang umumnya diperkirakan. Setiap hari, jutaan gambar baru pelecehan seksual anak ditemukan secara online. Bukan ribuan, tetapi jutaan. Ini bukan cerita horor bagi orang tua. Ini adalah statistik resmi dari Organisasi Perlindungan Anak. Sebagian besar disimpan dan dibagikan melalui jaringan tertutup dan terenkripsi yang tidak dapat diakses oleh pencarian standar. Jaringan ini merupakan rumah bagi komunitas dengan ribuan anggota, hierarki dan aturan mereka sendiri. Persis seperti organisasi sungguhan. Lembaga penegak hukum di seluruh dunia terus-menerus menangkap anggota jaringan ini. Puluhan negara berpartisipasi dalam penggerebekan secara bersamaan. Dan setiap kali, ternyata di antara mereka yang ditahan terdapat guru, dokter, dan pejabat. Orang-orang yang dipercaya untuk menjaga anak-anak. Para korban hidup dengan ini sepanjang hidup mereka. Para ahli mengatakan bahwa sekadar mengetahui bahwa foto mereka masih beredar online adalah luka yang tidak pernah sembuh, bahkan jika pelecehan tersebut telah lama berakhir. Program pintar sekarang dapat secara otomatis menemukan konten tersebut. Platform besar menghapus puluhan juta materi setiap tahun. Tetapi yang baru muncul lebih cepat daripada yang dapat mereka hapus yang lama. Ini adalah perlombaan di mana pihak yang salah saat ini menang. Di balik gambar yang indah itu terdapat industri bernilai ratusan miliar dolar. Dan seperti dalam bisnis besar lainnya, ada mereka yang berada di puncak, dan mereka yang dieksploitasi. Banyak aktris telah menceritakan kisah tentang bagaimana mereka dibujuk untuk syuting pertama mereka dengan janji uang mudah. Kemudian, adegan difilmkan tanpa persetujuan mereka yang sebenarnya, dipetis dengan hutang atau ancaman. Ini bukan cerita terisolasi, ini adalah sebuah sistem. Survei terhadap pekerja di industri ini menunjukkan bahwa mayoritas telah mengalami trauma psikologis yang serius. Sepertiga melaporkan kekerasan tepat di lokasi syuting. Bukan sebagai pengecualian, tetapi sebagai norma untuk sebagian dari pasar ini. Platform video dewasa terbesar telah menghasilkan uang selama bertahun-tahun dari video yang menampilkan kekerasan nyata dan anak di bawah umur. Ketika ini ditemukan, beberapa dari mereka menghapus jutaan video dalam semalam. Ini berarti mereka tahu apa yang ada di sana. Sejak awal, saat Anda menonton secara gratis, orang lain membayar orang lain. Konten dewasa gratis ada karena tontonan Anda menghasilkan uang untuk pengiklan. Anda bukan penonton di sini.
Anda adalah produk yang akan dijual berulang kali. Kabar baiknya, otak orang dewasa telah mengalami penataan ulang. Sel saraf mampu menciptakan koneksi baru untuk menggantikan yang lama. Ini bukan metafora untuk harapan. Ini adalah fakta yang terdokumentasi dari ilmu saraf. Orang-orang yang benar-benar menjauhi konten tersebut selama 3 bulan atau lebih melaporkan hal yang sama. Makanan terasa lebih enak, komunikasi menjadi lebih menarik, dan keinginan untuk melakukan sesuatu kembali. Otak kembali normal. Perlahan, tetapi sungguh. Bagian tersulit adalah beberapa minggu pertama. Otak mendambakan hal-hal yang familiar, menciptakan kecemasan dan kekosongan. Ini adalah penarikan diri yang nyata, bukan hanya kiasan. Mekanisme yang sama seperti saat berhenti merokok atau mengonsumsi gula. Hanya saja, penarikan diri ini lebih dalam dan menarik Anda kembali lebih kuat. Di seluruh dunia, ada ratusan komunitas orang yang telah berhenti dan membantu orang lain. Tanpa penghakiman, tanpa moralisasi. Hanya mereka yang menyadari bahwa mereka terjebak dan menemukan jalan keluar. Pengalaman pribadi mereka lebih jujur daripada artikel ilmiah manapun. Anda mungkin berpikir Anda memiliki segalanya di bawah kendali. Atau Anda dapat memeriksanya sekarang, berapa kali minggu ini Anda menggulir lebih jauh karena konten sebelumnya tidak lagi menarik perhatian Anda? Otak tidak berbohong. Berlangganan saluran ini, dan tonton episode keren saya lainnya.